Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Yolita dengan NPM 2216051122 dari Rek B akan menjelaskan materi tugas pendidikan agama Islam tentang akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengakui kewujudannya. Berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dari segi fungsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berperan sebagai Rob, Malik, dan Ilahi. Seperti dilihat dalam surat Al-Fatihah ayat 1, 3, dan 4, surat An-Nas ayat 1, 2, dan 3. Ilmu yang mempelajari tentang akidah adalah ilmu tauhidah. Berdasarkan syariat Islam dalam Al-Quran, ada dua pokok utama akidah. Yang pertama, akidah merupakan keyakinan pada rukun iman. Yang kedua, akidah merupakan perbuatan berupa amal atau yang berkaitan dengan ibadah. Apakah amal dan ibadah tersebut diterima atau tidak dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 49 sampai dengan 50, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukuran dan perintah kami hanyalah suatu perkataan seperti kejapan mata. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan akidah. Yang pertama ada taklid, kedua ilmu al-yakin, yang ketiga hakul yakin, dan keempat ada ainul yakin. Yang kedua syariah. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam syariah, hukum Islam dalam syariah terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum Islam dan fikih. Hukum Islam merupakan aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Sedangkan fikih, secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Selanjutnya ada objek kajian atau ruang lingkup syariah. Ada dua, yang pertama ada ibadah dan kedua ada muamalah. Selanjutnya ada penerapan hukum syariah. Penerapannya seperti mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Dan yang terakhir ada akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalqun yang berarti kejadian. Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa yang perbuatannya selalu dilakukan berulang-ulang. Dan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4 dan surat Al-Zab ayat 21. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akhlak pribadi, kedua ada akhlak berkeluarga, ketiga akhlak bermasyarakat, keempat akhlak bernegara, dan yang terakhir ada akhlak beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.